Ya, Fir, kalau kita lihat kinerja IHSG di sepanjang hari ini cukup ciamik gitu ya. Iya. Bahkan penguatannya hari ini hampir 1%, 0,89% di level 7.072. Setelah kalau kita lihat secara historis di September tampaknya bukan September ceria, tapi Iya. September gitu ya. Tapi Iya. semoga di Oktober ini akan menjadi kabar baik karena memang secara historis dari tahun ke tahun Oktober ini akan menjadi bulan cuan gitu ya bagi para investor. Nah, kalau untuk hari ini Fir, ini kan menarik sekali penguatannya hampir 1%. Penguatan juga memang sejalan dengan pergerakan bursa saham global dan juga bursa saham Asia. Belum lagi sektor-sektornya ini juga menguat cukup signifikan, bahkan energi ini menguat 3%. Apa saja sih sebetulnya sentimen-sentimen yang pada hari ini diperhatikan oleh investor, Fir? Ya baik, saya kalau misalnya kita melihat begitu ya perdagangan hari ini kan kalau kita lihat IHSG sudah mampu nih berakhir di zona hijau dan rebound IHSG ini wajar saat terjadi karena minggu lalu juga dan kemarin IHSG juga terpantau berada di zona merah begitu ya dan sempat meninggalkan level 7.000. Dan ini juga mengekor dari bursa global yang terpantau menguat meski kita lihat penguatan, kita lihat di bursa Eropa semuanya kompak menguat bahkan lebih dari 1% begitu ya. Frankfurt 2% tadi kita lihat dan kalau kita lihat di Amerika sendiri juga mayoritas penguatan berada di lebih dari 2%. Ya dan kalau misalkan kita lihat begitu ya meski demikian investor juga masih patut mencermati sentimen terutama dari dalam negeri di mana kemarin BPS juga melaporkan inflasi September nyaris 6% secara tahunan atau tepatnya 5,95% dan sementara kalau misalkan secara bulanan begitu ya inflasi ini naik 1,17% dan ini tertinggi sejak Desember 2014. Dan meskipun berbanding terbalik nih kalau misalkan kita lihat dengan PMI Indonesia yang September ini mencapai 53,7 ini naik dari bulan lalu, itu artinya masih bagus ekonomi kita dan tapi tidak menutup kemungkinan akan ada kekhawatiran lain melihat juga masih banyak sentimen global yang membuat pasar kemungkinan akan bergejolak. Iya, artinya kabar baik dari Iya. aktivitas manufaktur Indonesia yang ekspansif selama 13 bulan berturut-turut ini menjadi kabar baik di tengah juga kalau kita lihat perekonomian tanah air dan juga global dibayang-bayangi oleh tingginya inflasi. Nah, tapi lagi-lagi kalau kita lihat tren inflasi yang melonjak, Fir, kalau kita lihat Indonesia juga hampir 6%, tentunya ini patut diwaspadai karena kalau inflasi semakin tinggi ini kan dikhawatirkan akan menekan daya beli. Iya. Jadi so pasti kalau daya beli tertekan nanti permintaan akan tertekan juga, nanti akan mempengaruhi lagi aktivitas manufaktur. Betul, jadi memang ada efek domino begitu ya, apalagi kalau misalkan kita lihat sentimen eksternal terkait The Fed juga masih membuat investor masih wait and see di pasar domestik yang emang masih dipicu dengan kekhawatiran investor terhadap potensi resesi setelah mayoritas bank-bank sentral menaikkan suku bunga acuan demi meredamnya tsunami inflasi yang melanda di berbagai negara dunia. Apalagi setelah pernyataan The Fed yang memang akan semakin hawkish mungkin hingga pada akhir tahun. Iya, Fir, memang The Fed ini cukup getol gitu ya menaikkan suku bunga acuannya. Sesuai dengan targetnya The Fed ini adalah untuk meredam inflasi sampai sesuai dengan target inflasinya itu 2%. Bahkan tidak menutup kemungkinan nih kalau The Fed hingga akhir tahun ini masih akan cukup agresif sehingga ini juga akan mempengaruhi psikologis dari para investor begitu ya, Fir. Dan memang di satu sisi The Fed ini tampaknya juga mengacuhkan karena perekonomian Amerika Serikat ini kan secara teknikal gitu ya sudah masuk ke jurang resesi. Iya. Di kuartal 1 sudah terkoreksi hingga 1,6%, kemudian di kuartal 2 juga terkoreksi lagi 0,6%, sehingga ini dikhawatirkan akan semakin membuat perekonomian Amerika Serikat melambat dan ujung-ujungnya apa, ini akan berpengaruh terhadap negara-negara lain termasuk mitra dagang seperti Indonesia yang juga merupakan mitra dagang dari Amerika Serikat, Fir. Iya betul sekali dan tentunya langkah The Fed itu pasti akan diikuti oleh Bank Indonesia yang kemarin juga sempat membuat kita semua kaget begitu ya karena di luar ekspektasi begitu ya 50 dengan basis menaikkan point. 50 basis point dan tidak menutup kemungkinan juga Bank Indonesia akan mengikuti Ya. mungkin juga hingga akhir tahun dan itu juga patut kita waspadai karena semakin banyak sektor yang berpengaruh dan kita lihat juga artinya suku bunga rendah akan hilang begitu ya dan ini akan menyulitkan juga sektor perbankan dan juga properti ya. Ya, tapi di satu sisi, Fir, di tengah memang kenaikan suku bunga acuan, bisa dikatakan Indonesia ini ada durian runtuh begitu ya. Jadi memang di tengah negara-negara yang berjibaku untuk berjuang begitu ya, tapi ternyata Indonesia justru ada kabar yang menggembirakan karena memang ditopang oleh sejumlah harga komoditas andalan gitu ya yang diekspor. Apa saja nih, Fir? Betul sekali, kalau misalkan kita lihat begitu ya ada kabar baik sekali di minggu pertama ini di bulan Oktober, kalau misalkan kita lihat harga batu bara ini melesat untuk kontrak November ya di pasar ICE Newcastle ini ditutup di 412 begitu ya
per ton dan harganya menguat 1,18 dibandingkan perbandingan harga terakhir pada pekan lalu. Pekan sebelumnya yang memang ini sudah melemah berturut-turut begitu ya, dan harga batubara ini memutus kenaikan harga batubara ini memutus tren negatif yang sudah berlangsung sejak pekan lalu, terkhusus di hari Rabu dan Jumat. Itu saya ingat sekali, itu sangat rendah sekali, Sa. Dan kalau kita lihat begitu ya, pengoperasian kembali pembangkit batubara di negara Eropa ini mengerek permintaan batubara global, dan ini tentunya menjadi kabar baik juga bagi Indonesia, Sa, sebab tingginya harga batubara membuat neraca perdagangan mampu mencatatkan surplus 28 bulan beruntun. Dan tentunya ini juga menjadi sentimen positif bagi emiten dalam negeri yang ikut kecipratan naiknya harga batubara. Dan yang menarik perhatian saya, kita lihat, Sa, ada Bumi akhirnya melesat nih. Ini ARA begitu ya, ini udah lebih dari 7,75%, berada di harga 153 setelah kemarin juga sempat naik tipis, tapi di sebelumnya, di minggu sebelumnya batubara di Bumi sempat terkoreksi gitu. Dan Indi juga, kalau kita lihat Indi juga sama dengan penguatan 6,75% di harga 3.320 ya. Iya, bisa dikatakan kalau saham Bumi ini ARA ya? bangkit dari kubur ya, Fir. Ya, memang meskipun secara tren begitu menguat, tapi dalam sekitar 3 bulan terakhir ini kembali downtrend begitu. Tapi ya tetap saja investor tetap cuan begitu ya kalau misalkan mereka hold begitu dari kisaran saham ketika dia digocap gitu. Kalau dari Indi sendiri memang tampaknya ini masih melanjutkan tren penguatan yang begitu ya sejak akhir tahun lalu, seiring juga dengan permintaan batu bara yang semakin tinggi. Jadi ini juga tidak bisa dikesampingkan begitu ya, karena sejumlah analis mengatakan kalau harga batu bara ataupun harga komoditas lainnya ini akan dalam tren penurunan. Tapi satu sisi memang apalagi ini masuki musim dingin, negara-negara Eropa, betul, negara-negara Eropa yang kemudian membangkitkan lagi pembangkit listriknya ini membutuhkan batu bara. Di satu sisi mereka juga melakukan sanksi terhadap Rusia begitu. Jadi otomatis mereka ini kalang kabut juga nih untuk mencari batu bara, kira-kira dari mana. Nah, mungkin selain dari Australia, mereka melirik nih Indonesia. Nah, makanya Indonesia ini mencatatkan ekspor terbesar dalam sejarah, Fir, di mana ekspor batu bara dari Indonesia ke Eropa ini jumlahnya fantastis. Per bulan lalu saja itu mencapai 3,5 juta ton sampai 4 juta ton. Iya, betul sekali. Emang batu bara Indonesia ini masih jadi primadona. Masih jadi primadona, dan ini dilirik oleh semua negara yang membutuhkan, Sa. Iya. Nah, satu sisi memang selain dari bayang-bayang stagflasi, satu sisi memang juga kita ketiban durian runtuh begitu ya dari harga batu bara. Ini yang memang menjadi headline belakangan ini adalah indeks dolar Amerika Serikat yang terus menanjak begitu, sehingga memang dalam beberapa bulan terakhir rupiah ini dalam tren melemah, meskipun lagi-lagi menurut sejumlah pihak pelemahan rupiah ini dibandingkan dengan mata uang lainnya masih minim begitu dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Nah, hingga saat ini pergerakan rupiah seperti apa sih analisa Anda, Safira? Ya, kalau misalkan kita lihat begitu nilai tukar kurs rupiah hari ini terhadap dolar menguat nih, Sa. Dilihat juga di dalam bayang-bayang inflasi begitu ya. Kalau dibanding kemarin memang sekarang sudah menguat tipis begitu ya. Dan tapi tentu saja, Sa, kalau misalkan melihat begitu ya banyaknya sentimen global ini tidak bisa membuat rupiah juga masih harap-harap cemas begitu, Sa. Mungkin beberapa analis juga berbicara kalau misalkan mata uang Garuda ini masih akan terus terkoreksi hingga akhir tahun, dan kita harapkan saja ya semuanya bisa dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini bisa paling tidak menekan kekuatan dari greenback sendiri terhadap rupiah. Iya, Fir. Kalau misalkan kita lihat secara pergerakan, memang beberapa waktu lalu Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan jurus jitu ya, yaitu triple intervention, kemudian juga dengan menaikkan suku bunga acuan hingga cukup agresif dan juga cukup mengejutkan. Tapi lagi-lagi memang pelemahan rupiah ini bukan karena dari tren psikologis ya, tapi memang ini karena pergerakan indeks dolar Amerika Serikat yang menanjak, sehingga memang segala upaya atau kebijakan yang harus dikeluarkan BI ini memang harus dengan melihat sentimen global dan juga eksternal. Jadi tidak serta-merta menaikkan suku bunga acuan untuk menstabilkan mata uang rupiah ya, Fir ya. Terima kasih atas ulasan Anda dalam Market Focus kali ini.